Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Firmansyah dari manajemen 2E. Di sini saya akan membuat video presentasi statistika dan akan menjelaskan tentang penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan. Untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain-lain. Tujuan penyajian data adalah 1. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. 3. Memudahkan dalam membuat analisis data. Yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat dan cepat dan akurat. Cara penyajian data dan 3 macam yaitu 1. Narasi. Narasi yaitu penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. 2. Tabel. Tabel yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya, berat badan menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjual menurut jenis barang dan daerah penjual, dan lain-lain. Yang ketiga, grafik atau diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data-data yang dari tabel yang telah dibuat. Dan penyajian secara teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Misalnya, penyebaran penyakit malaria di daerah pedesaan pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan pendalaman. Penyajian data dalam bentuk teks merupakan gambaran umum tentang kesimpulan tentang hasil pengamatan. Dalam bidang kesehatan, penyajian data dalam bentuk teks hanya digunakan untuk member informasi. Penyajian dalam bentuk teks banyak digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain, dan berperan sebagai laporan hasil penelitian kualitatif. Misalnya, untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang suatu produk yang telah dipasarkan atau penerimaan. Pendapat serta kepercayaan masyarakat terhadap suatu program pemerintah atau program pelayanan kesehatan pada masyarakat atau keberadaan petugas kesehatan yang terdapat di daerah. Tabel. Ada berbagai bentuk tabel yang dikenal, yaitu 1. Tabel satu arah, on my table. Yang kedua, tabel 2 arah, two-way table. Yang ketiga, tabel 3 arah, three-way table. Tabel 1 arah, one-way table adalah
tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Misalnya data indeks presentasi dari 10 mahasiswa. Dan tabel dua arah, two-way tabel, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Misalnya data indeks presentasi mahasiswa yang dipengaruhi oleh partisipasi di dalam kelas. Yang ketiga, tabel tiga arah, three-way table, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Misalnya data indeks presentasi dan partisipasi di dalam kelas yang dipengaruhi oleh status sosial. Dan ada juga macam-macam grafik, yaitu grafik diagram. Grafik diagram adalah grafik data, disebut juga diagram data, adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar. Grafik data biasanya berasal dari tabel, dan grafik biasanya dibuat bersama-sama, yaitu tabel dilengkapi dengan grafik. Grafik data sebenarnya merupakan penyajian data secara visual dari data yang bersangkutan. Dengan grafik data sebenarnya merupakan penyajian data secara visual dari data bersangkutan. Dengan grafik dapat memberikan informasi dengan cepat yang dikandung dari sekelompok data dan dalam bentuk yang ringkas. Diagram biasanya lebih menarik dibandingkan penyajian data dengan menggunakan tabel. Hal ini bisa dimungkinkan karena dengan diagram kita bisa ditambahkan manipulasi warna. Grafik data dibedakan atau beberapa jenis, yaitu dan ada grafik garis. Line chart adalah grafik berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Pada grafik garis digunakan dua garis yang saling berpotongan. Pada garis horizontal ditempatkan bilangan-bilangan yang sifatnya tetap seperti tahun dan ukuran-ukuran. Pada garis tegak ditempatkan bilangan-bilangan yang sifatnya berubah-ubah. Contohnya tentang perkembangan volume jumlah kendaraan yang melintas jalan A dalam kurun waktu pukul 00 sampai 19,12 WIB. Grafik batang atau bar chart adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang grafik batang atau bar chart adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Setiap batang tidak boleh saling menempel atau melekat antara satu dengan lainnya, dan jarak antara setiap batang yang berdekatan harus sama. Ada beberapa bentuk, yaitu grafik batang tunggal atau single bar chart, yaitu grafik yang terdiri dari satu batangan atau menggambarkan perkembangan tren dari suatu karakteristik. Grafik
batang tunggal single bar chart, yaitu grafik yang terdiri dari satu batang atau menggambarkan perkembangan tren dari satu karakteristik. Grafik batang berganda multi-bar chart, yaitu grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan beberapa hal kejadian sekaligus. Dan ada juga grafik lingkaran pie chart, yaitu grafik yang menggambarkan perbandingan nilai-nilai dari suatu karakteristik untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Suatu data lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuatu dan data tersebut. Bagian-bagian dari keseluruhan data tersebut dinyatakan dalam persen atau derajat. Dan sekian video presentasi ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.